Perkenalkan, saya Reva Anissa Yuda dengan NIM 19000009032, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Global Citizenship Education sebagai pendidikan transformatif. Nah, kira-kira Global Citizenship Education itu apa sih? Global Citizenship Education atau pendidikan kewarganegaraan global merupakan jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam proyek-proyek terkait isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan global. Nah, kemudian Global Citizenship Education ini bertujuan untuk memberdayakan peserta didik dari segala usia untuk berperan aktif baik secara lokal maupun global dalam membangun masyarakat yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman. Global Citizenship Education didasarkan pada 3 domain pembelajaran, seperti kognitif, sosio-emosional, dan perilaku. Kemudian, yang dimaksud pendidikan transformatif itu apa sih? Nah, pendidikan transformatif merupakan sebuah pendidikan yang menekankan adanya perubahan perilaku kepada peserta didik ke arah yang lebih positif. Gagasan dari paradigma pendidikan transformatif ini dimulai dengan melakukan dekonstruksi total terhadap konstruksi ideologi pendidikan di Indonesia sekarang ini. Tugas dekonstruksi ini diarahkan untuk membebaskan pendidikan dari berbagai belenggu ideologis dan politik yang menyelubunginya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Global Citizenship Education dan pendidikan transformatif, sekarang kita bahas bersama-sama terkait Global Citizenship Education sebagai pendidikan transformatif. Di era globalisasi saat ini, kemajuan pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah dunia dengan begitu cepat. Perubahan tersebut tidak hanya menimbulkan permasalahan di satu negara saja, tetapi juga permasalahan antar negara. Menurut Muhammad Murdiono pada tahun 2014, dalam membentuk wawasan dan pengetahuan global warga negaranya, pendidikan kewarganegaraan ini memainkan peran yang strategis. Tidak hanya mempelajari hak dan kewajiban warga negaranya saja, namun pendidikan kewarganegaraan juga mempersiapkan warga negaranya untuk menjadi warga negara global. Pendidikan kewarganegaraan memberikan peserta didik berbagai pengetahuan tentang masalah global, tradisi, hingga sistem global sebagai bekal di masa depan dan memastikan bahwa peserta didik sanggup untuk menjadi warga global yang memiliki sikap tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap bangsa dan negaranya. Pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan dan juga dikembangkan agar generasi muda dapat memiliki pemahaman yang memadai. Kemudian, menurut pendapat Beng bahwa untuk membimbing peserta didik secara efektif, maka pendidikan kewarganegaraan perlu dipahami kembali di abad 21 ini. Tujuannya agar reorganisasinya berhasil, yang mana pengetahuan dasar harus ditransformasikan dari pengetahuan akademik yang mainstream menjadi pengetahuan akademik yang transformatif. Dalam rangka membentuk wawasan global, para generasi muda, pendidikan kewarganegaraan harus memfokuskan pada peningkatan karakter peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai keinginan untuk berinteraksi dengan sesama berdasarkan prinsip menjaga harkat dan martabat manusia sebagai individu yang unggul. Nah, atas dasar prinsip moral pembangunan warga negara, terdapat 2 prinsip, yaitu simpati dan juga rasa hormat. Simpati adalah nilai sikap untuk selalu memberikan perhatian kepada orang lain. Kemudian rasa hormat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melindungi diri sendiri dari tindakan yang dapat merugikan dan mengganggu hak orang lain. Nah, oleh karena itu, selain menekankan ilmu pengetahuan, nilai dan sikap pengetahuan kewarganegaraan, juga harus mengedepankan rasa hormat dan simpati yang bersifat global dan melewati batas negara dan bangsanya. Kemudian, menurut Morais dan Ogen pada tahun 2011 menemukan berbagai aspek kewarganegaraan global yang bisa dikembangkan ketika mempelajari pendidikan kewarganegaraan di sekolah.
yang mana peserta didik berlatih dan belajar bersama guru serta teman untuk meningkatkan dimensi kewarganegaraan global, sehingga mereka siap untuk menjadi masyarakat global yang cerdas serta berkarakter. Nah, kewarganegaraan global itu biasanya melibatkan 3 aspek utama, yaitu tanggung jawab sosial, kompetensi, dan partisipasi warga global. Ketiga aspek kewarganegaraan global tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial atau social responsibility. Diartikan sebagai tingkat pemahaman atau kesaling ketergantungan serta kepedulian sosial terhadap orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Peserta didik bisa mempraktikkan pengembangan tanggung jawab sosial dengan berpartisipasi dalam menilai suatu permasalahan sosial dan mengidentifikasi suatu kasus atau contoh ketidakadilan dan ketidaksetaraan global. Tidak hanya sampai di situ, peserta didik bisa berlatih menghargai perbedaan dan membangun layanan sosial untuk menyelesaikan masalah dan memahami hubungan antara perilaku global dan juga lokal. Peserta didik selanjutnya akan menyadari jika di era globalisasi ini mereka akan berjumpa serta berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya pada budaya suatu negara, tetapi juga perbedaan lintas negara. Maka sebagai warga negara global, peserta didik berlatih untuk memiliki sikap tanggung jawab sosial yang akan dibutuhkan di era global tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi global. Didefinisikan sebagai keterampilan untuk mempunyai pikiran terbuka dan dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk mempelajari norma budaya lain dan menggunakan wawasan yang dimiliki untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif. Peserta didik juga perlu memiliki kemampuan global dalam menghadapi dunia yang berubah dengan cepat. Karena sebagai warga negara muda, peserta didik mempunyai banyak peluang dalam belajar dan berlatih untuk mengembangkan pengetahuan global. Dalam hal ini, maka metode berpikir kritis dapat digunakan untuk mengembangkan dimensi kompetensi global dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam kewarganegaraan global. Partisipasi dalam kewarganegaraan global dipahami sebagai perilaku atau tren yang memahami masalah sosial di tataran lokal, regional, nasional, dan global yang dapat dilaksanakan melalui layanan sukarela, kegiatan politik, dan adanya kontribusi masyarakat untuk merespon. Warga negara muda haruslah mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan ikut serta secara aktif dalam mengenali dan memecahkan masalah global yang beragam. Partisipasi dalam kehidupan sipil merupakan bagian penting dari modal sosial. Nah, ketiga dimensi global yang sudah disebutkan tersebut merupakan nilai yang mendasar untuk ditingkatkan dalam pendidikan kewarganegaraan global. Karena pada akhirnya melalui pendidikan kewarganegaraan ini, peserta didik akan memperoleh keterampilan hidup yang kelak akan berguna bagi kehidupan sosialnya. Pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang dirancang oleh Oxfam pada tahun 2006, pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, serta nilai dan sikap menjadi fokus utama dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan global. 3 fokus utama pendidikan kewarganegaraan global yang telah dikembangkan kemudian menjadi tema atau topik yang disesuaikan dengan jenjang sekolah para peserta didik. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan dan pemahaman yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan global yaitu keadilan dan kesetaraan sosial, keragaman globalisasi dan saling bersangkutan, pembangunan berkelanjutan, serta perdamaian dan pertikaian. Selanjutnya pada aspek keterampilan yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan global yaitu berpikir kritis, kemampuan mengungkapkan pendapat secara efektif, kemampuan untuk memberantas ketidakadilan, menghormati orang lain dan lingkungan, dan kemampuan untuk bekerja sama dan menyelesaikan konflik. Kemudian pada aspek nilai dan sikap yang dibentuk dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan global yaitu identitas dan harga diri, empati, komitmen terhadap keadilan dan kejujuran sosial, menghargai perbedaan, peduli lingkungan, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, serta kepercayaan manusia yang dapat membuat keberagaman. Di era globalisasi yang terus berkembang, pendidikan kewarganegaraan tidak diragukan lagi dalam menjadi poros utama untuk membina warga negara global. Setiap warga negara di dunia memiliki beberapa karakteristik yang harus terlihat dan karakteristik tersebut harus tercermin dalam setiap sistem pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah,
Ciri-ciri tersebut menurut Johann C. Chogang tahun 1999 meliputi beberapa kemampuan, di antaranya yang pertama, memiliki kemampuan dalam mengenali dan memecahkan masalah sebagai warga negara global, kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain dan menjalankan peran atau kewajibannya sendiri sebagai anggota masyarakat, kemudian mampu memahami, menerima, dan menghargai perbedaan budaya, kemudian mampu berpikir kritis dan sistematif, kemudian mampu menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, mampu mengubah gaya hidup, memiliki kepekaan dan membela hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir, mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dalam berbagai tingkatan. Nah, karakteristik seperti inilah yang harus dikembangkan oleh warga negara global dan ditingkatkan dalam setiap proses pembelajaran, sehingga potensi warga negara global dapat dikembangkan di semua jenjang pendidikan dan dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai masalah dan konflik dalam skala global serta tantangan global. Dengan demikian akan tercapai tatanan kehidupan manusia yang beradab, adil, dan sejahtera dalam masyarakat global. Maka dari pembahasan yang telah disampaikan di atas, intinya peran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membimbing generasi muda untuk menjadi warga negara yang berakal dan mengakui hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa saja, tetapi juga dapat membuat warga negara berperilaku dan berpartisipasi menjadi warga negara global. Sekian penjelasan dari saya, ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.